Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Mestari dengan NIM 0805 1282 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan laporan praktikum dasar akustik tentang materi penggunaan frekuensi bunyi dan juga lebar deteksi dasar. Nah, baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang frekuensi. Frekuensi merupakan sejumlah besaran gelombang yang melintasi suatu titik dalam satu satuan waktu tertentu. Biasanya untuk satuan dari frekuensi ini adalah hertz, dan frekuensi ini berkaitan dengan panjang gelombang bunyi, dengan hubungan yang berbanding terbalik. Nah, sedangkan untuk panjang gelombang itu sendiri merupakan jarak dari suatu gelombang suara yang biasanya memiliki satuan meter, dengan rumus C sama dengan lambda dikali F, di mana C itu merupakan kecepatan bunyi atau suara, lambda merupakan panjang gelombang, dan juga F merupakan frekuensi bunyi. Untuk C sendiri memiliki satuan meter per sekon, lambda memiliki satuan meter, dan juga F itu memiliki satuan hertz. Berikut ini merupakan contoh sketsa dari panjang gelombang. Nah, kemudian kita masuk pada lebar deteksi dasar. Nah, untuk lebar deteksi dasar ini kita akan belajar ataupun memahami perhitungan dari lebar deteksi dasar tersebut menggunakan rumus, yaitu dapat dilihat bahwasanya lebar deteksi dasar itu diistilahkan dengan sensornya itu diistilahkan dengan segitiga, yaitu segitiga sama sisi dan juga segitiga siku-siku. Nah, karena apabila semakin dalam suatu perairan, maka semakin besar pancaran yang dikeluarkan oleh sensor pendeteksi atau beam. Nah, biasanya untuk beam sendiri dipancarkan oleh alat yang bernama multi-beam echo sounder ataupun single beam echo sounder. Nah, kemudian pada rumus yang akan digunakan yaitu luas segitiga, di mana luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan dari lebar deteksi. Menurut jurnal yang saya dapatkan, pendeteksian dasar laut digunakan untuk mendefinisikan benda atau objek apapun di dasar laut yang sangat berbeda dari daerah sekitarnya. Kegiatan ini disebut dengan deteksi dasar laut. Nah, untuk deteksi dasar laut itu, saya contohkan yaitu menggunakan alat yang bernama multi-beam echo sounder, di mana alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk survei batimetri dalam cakupan survei geografi, di mana survei batimetri itu sendiri merupakan proses dari aktivitas yang ditunjukkan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar perairan. Sedangkan untuk survei geografi merupakan proses penggambaran dasar perairan. Nah, selain itu pula, dari multi-beam ini digunakan untuk mengukur banyak titik kedalaman secara bersamaan yang didapatkan dari suatu susunan transducer. Menurut Sesmita 2008, dalam ADI 2019 menyatakan pada prinsipnya multi-beam echo sounder ini menggunakan pengukuran selisih fase pulsa untuk teknik pengukuran yang digunakan. Berikut ini merupakan transducer yang menerima suara dan dengan pancaran echo sounder yang semakin dalam maka semakin lebar. Nah, berikut ini merupakan soal dari laporan akhir di mana soalnya itu pada suatu survei ada berbagai pilihan frekuensi yang dapat digunakan. Nah, untuk kiat atau kecepatan bunyi atau suara itu sudah diketahui yaitu 1.500 meter per sekon. Dan untuk soalnya itu kita harus mencari luas dan juga lebar pancaran dari beam ataupun lebar deteksi tersebut. Jadi, untuk soal yang A ini, frekuensinya itu diketahui 40 kHz dan lebar deteksinya itu 26 derajat. Nah, untuk A, B, C, D ini lebar deteksinya itu sama, tetapi frekuensinya saja yang berbeda. Maka dari itu, kita akan membandingkan frekuensi yang dimiliki oleh yang diketahui pada masing-masing soal tersebut. Langsung saja saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal berikut ini. Nah, berikut ini merupakan penyelesaian dari soal tersebut, di mana yang saya cari
dari frekuensi 40 kHz dan juga lebar deteksi 26 derajat. Untuk mencari luas dan juga lebar, kita pertama kali harus mencari panjang gelombang terlebih dahulu. Rumus dari panjang gelombang itu adalah lambda sama dengan C per F, di mana C itu sudah diketahui yaitu 1500 meter per sekon, dan F itu sudah diketahui yaitu 40 kHz. Nah, maka langsung saja kita masukkan nilai tersebut, dan dihasilkan yaitu 37,5 meter. Nah, untuk kemudian kita harus menggambarkan terlebih dahulu agar kita mengetahui bagaimana sketsa dari bentuk lebaran deteksi dasar tersebut. Jadi untuk sudutnya itu kan diketahui 26 derajat. Maka pancarannya itu dibagi dua, yaitu mendapatkan 13 derajat. Itu merupakan rumus jahitan, di mana tan itu depan per samping, dan di sampingnya itu sudah diketahui yaitu panjang gelombang. Panjang gelombangnya yang sudah didapat yaitu 37,5. Kemudian tan tersebut dicari, tan 13 derajat itu adalah 0,4. Kemudian masukkan tan 13 derajat. Apabila dicari tan 13 derajat itu adalah 0,46. Dan selanjutnya 0,46 itu dikalikan dengan 37,5. Maka dapatlah hasil 17,25 meter. Nah, selanjutnya untuk menentukan lebar deteksi atau bukaan beam, nah kita tinggal kalikan saja bukaan beam tersebut dengan dikali 2. Jadi 17 dikali 2,5. 17,25 dikali 2 itu sama dengan 34,5 meter. Kemudian untuk mencari luas bukaan beam atau pancaran beam, itu menggunakan, seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan rumus dari segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu didapatkan 34,5, itu lebar deteksinya, dikali dengan panjang gelombang yaitu 37,5. Maka didapatkan hasilnya itu 646,875 meter persegi. Nah, selanjutnya kedua, diketahui frekuensinya itu 50 kHz dan juga lebar deteksinya itu 26 derajat. Maka kita sama saja seperti soal yang pertama tadi, kita masukkan terlebih dahulu nilai yang sudah didapat atau diketahui. Untuk mencari lambdanya itu dengan rumus C per F, di mana lambda yang sudah diketahui yaitu 30 meter. Kemudian kita buat sketsa dan juga kita bagi dengan dapatlah tan itu 13 derajat. Nah, kemudian kita masukkan seperti pertama tadi, untuk tan 13 itu sama dengan 0,45. Kemudian yang dicari adalah lebar setengah deteksi ini. Kemudian didapatlah hasil setengah deteksi tadi, lebar setengah deteksi tadi yaitu 13,8. Nah, untuk mencari lebar deteksinya sama hal seperti tadi, yaitu lebar deteksi sama dengan 13,8 kali 2. Nah, untuk lebar deteksi ini sudah didapat yaitu 27,6. Nah, kemudian untuk mencari luas bukaan atau pancaran beamnya, kita menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, di mana alasnya itu sudah didapatkan tadi, yaitu lebar deteksi 27,6 dikali dengan panjang gelombang yaitu 30, maka didapatkan hasil 414 meter persegi. Selanjutnya yang soal kecil itu sama saja seperti soal yang sebelumnya, yaitu frekuensi 150 kHz dan juga lebar deteksinya 26 derajat. Nah, untuk penyelesaian sama saja, kita mencari terlebih dahulu lambda dengan rumus C per R, mana kita sudah diketahui yaitu 1500 dan untuk frekuensinya itu 150. Maka didapatlah untuk panjang gelombangnya adalah 10. Kemudian untuk lebar deteksinya itu kita mencari terlebih dahulu pengatan tadi, yaitu dengan rumus tan 13 masukkan hasil dari tan 13 itu 0,46 dikali dengan 10.
hasil dari lebar deteksi tersebut adalah 4,6, kemudian kita masukkan lebar deteksi tersebut dikali 2. Jadi 4,6 dikali 2 sama dengan 9,2 meter. Nah, untuk luas bukaan dindingnya itu adalah menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah kali tinggi. Kemudian masukkan nilai yang sudah didapat. Nah, untuk soal yang terakhir ini sama saja seperti sebelumnya. Kita mencari terlebih dahulu panjang gelombangnya dengan rumus C per F, di mana C itu sendiri sudah didapatkan atau diketahui 1.500 meter per sekon, dan frekuensi ini sudah diketahui 200 kHz. Maka C dibagi F itu hasilnya adalah 7,5 meter. Nah, kemudian kita mengetahui lagi setengah dari lebar deteksi, yaitu dapatlah tan 13. Nah, tan 13 ini kita masukkan rumus, yaitu depan per samping, di mana depannya itu diketahui, dan sampingnya itu adalah panjang gelombang tersebut, yaitu 7,5. Nah, tan dari 13 yaitu 0,4. 0,46 dikali dengan 7,5, hasilnya adalah 3,45. Kemudian untuk mencari lebar deteksi keseluruhan, 3,45 tersebut yang sudah dicari tadi dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 6,9 meter. Dan untuk mencari luas bukaan atau pancaran beam, cuma menggunakan rumus segitiga, di mana setengah kali tinggi, dan kita masukkan saja nilai yang sudah kita cari tadi. Kemudian dengan mendapatkan hasil 25,87. Nah, dari soal tadi dapat disimpulkan bahwasanya semakin kecil frekuensi, maka nilai dari luas dan juga lebar pancaran beam itu semakin besar. Sedangkan semakin besar frekuensi, maka nilai luas dan juga lebar pancaran beam itu semakin kecil. Lebar deteksi itu sendiri disilahkan dengan segitiga, di mana kita menggunakan perhitungan luas menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian untuk kesimpulan ketiga, apabila semakin dalam suatu perairan, maka semakin besar pancaran yang dikeluarkan oleh pancaran beam atau sensor pendeteksi. Nah, sebelumnya pada slide yang saya jelaskan tidak ada kelebihan dan kekurangan, tetapi pada kesimpulan ini saya akan menjelaskan pada frekuensi yang tinggi, data semakin jelas dan juga cakupan area menjadi sempit. Nah, untuk frekuensi rendah, apabila frekuensinya rendah, maka cakupan area luas, tetapi data yang peroleh kurang jelas. Demikian penjelasan laporan praktikum dasar akustik mengenai penggunaan frekuensi bunyi dan juga lebar deteksi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.